Bab 2866 sungguh sia-sia. Sekte Xuanwu lahir sebagai kultivator pedang dan bahkan mempraktikkan teknik rahasia yang disebut jiwa pedang. Pada saat ini, di bawah aktivasi teknik rahasia, kekuatan jiwa berubah menjadi pedang, dan langsung menembus perlindungan lautan jiwa Luye. Melihat bahwa Luye tampaknya dalam keadaan roh yang tidak stabil, dia menggoyangkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang terbang seperti ular guntur, menutupi Luye dengan angin yang mengamuk dan menenggelamkan tubuhnya dalam sekejap. Xuan Wuzong berkuasa dan menolak untuk memaafkan orang lain. Dia mengikuti cahaya pedang dan bergegas ke Luye, dan menyerahkannya ke depan dengan pedang cahaya. Pedang ini tampaknya tidak berdaya, tetapi itu memberinya semua kekuatannya untuk dikumpulkan. Pada saat ini, Jin Yao telah menampakkan sosoknya di lautan jiwa Luye. Dia memegang lonceng pemeras jiwa dan bergoyang dengan lembut. Jelas dan riak menyebar. Semua pedang jiwa yang menyerang lautan jiwa hancur dan tidak terlihat, tanpa menyebabkan kekacauan apapun. Penampilan jiwa Luye yang tidak stabil yang dilihat Sekte Xuanwu sepenuhnya adalah ilusi. Teknik pedang jiwa ini terlihat seperti itu. Jin Yao bahkan sempat berkomentar. Dia adalah Bakyu dari era lain, dan merupakan orang terkuat di dunia batin yang memenuhi syarat untuk melangkah ke sana. Sebagian kekuatan Bakyu berasal dari berkah sang, tetapi kekuatannya sepenuhnya bergantung pada latar belakangnya sendiri, jadi latar belakangnya mungkin lebih dalam daripada Bakyu. Jika dia bisa mendapatkan penilaian seperti itu, teknik rahasia Xuan Wuzong memang luar biasa. Jika bukan karena lonceng pemeras jiwa sebelumnya, Luye mungkin benar-benar mengalami kesulitan sekarang. Ketika Sekte Xuanwu menusuk, dia tiba-tiba melihat kilatan cermin di sekitar tubuh Luye. Dia terkejut dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, ini jelas merupakan kesempatan yang sangat baik baginya untuk menyerang. Jiwa Luye terkejut dan dia tidak dapat memiliki kesempatan lain untuk melakukan serangan balik, tetapi cahaya cermin itu jelas merupakan kekuatan cermin langit. Seperti yang diharapkan, dengan munculnya cahaya cermin, cahaya pedang terus-menerus yang mengenai Luye dibiaskan kembali dan menyerang baliknya bersama-sama. Tidak hanya itu, kekuatannya juga tidak berkurang banyak. Dia menemukan saat terakhir kali bertarung dengan Luye. Cermin langit itu tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar di tangan Luye daripada di tangan Sueju. Saat itu, dia mengira itu adalah ilusi, tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali bukan ilusi. Kekuatan harta karun ini memang jauh lebih besar. Pada titik ini, bagaimana mungkin Sekte Xuanwu tidak tahu bahwa Luye sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik pedang jiwanya, dan diam-diam memarahi pencuri itu karena berkhianat, tetapi hanya bisa bergegas untuk memaksa dan menyelesaikan energi pedang terus-menerus yang kembali dari serangan balik. Sebelum kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami, sebuah pedang panjang telah tiba di bawah energi pedang yang tersembunyi. Sekte Xuanwu sedang sibuk dengan pedangnya dan hanya dapat menahan pedangnya untuk menangkisnya. Kekuatan dahsyat itu datang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada waktu untuk bernapas sama sekali. Serangan Luye telah menghantam seperti badai. Dalam sekejap, dua sosok membentuk bola pasta. Adegan itu sangat berbahaya ketika bertarung dalam hubungan yang begitu dekat. Namun, baik Luye maupun Sekte Xuanwu adalah veteran formasi pertempuran. Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran hingga sekarang. Pedang dan pedang mereka telah lama terintegrasi ke dalam naluri. Mereka adalah jurus pembunuh dalam setiap gerakan. Ketika mereka diremehkan, mereka menyelesaikan serangan mereka dan menggunakan jurus pembunuh. Itu persis sama seperti terakhir kali. Sekte Xuanwu tidak merasakan jejak Luye memobilisasi kekuatan eksternal, tetapi pihak lain memiliki fondasi dari 10 penguasa kota teratas. Selain terkejut, ada lebih banyak keraguan. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia membunuh para dewa sekte? Berita yang diterimanya di sini menyatakan bahwa Zhong Shenliang terluka parah dan melarikan diri ke alam Hehe, dan dikejar oleh Luye ke istana cucu, dan dipenggal dengan pisau di depan semua orang. Tetapi seharusnya tidak demikian. Dia tahu betul bahwa kekuatan Zhong Shenliang sebanding dengan dirinya. Kekuatan Luye memang bagus saat ini, tetapi kecuali kekuatan fisiknya, dia tidak memiliki keunggulan lain. Dewa Sekte tidak boleh mati di tangan umat manusia ini apapun yang terjadi. Kecuali, Dewa Sekte diracuni oleh anak ini, menyebabkan kerusakan besar pada kekuatannya. Dia secara pribadi telah merasakan kengerian racun itu, dan secara alami tahu apa konsekuensinya setelah diracuni. Pada saat ini, melihat Luye lagi seolah-olah dia tidak masuk akal dan ingin bertukar luka dengannya, bagaimana mungkin Xuan Wuzong melakukan apa yang diinginkannya? Pedang Jiuxiao Leize di tangannya menahannya dengan rapat. Dalam konfrontasi seperti itu, Xuan Wuzong tidak terluka, tetapi Luye berulang kali terluka, dengan darah membumbung tinggi, dan tampak sangat malu. Kamu bisa menang. Selama kamu tidak serakah akan prestasi, kamu pasti bisa menang. Xuan Wuzong segera meningkatkan kepercayaan dirinya. Ngomong-ngomong, dia tidak dipaksa mundur sendirian oleh Luye terakhir kali, tetapi Fu Wei membantunya. Dia bertarung melawan dua orang, dan dia akan mundur setelah diracuni. Selama kamu tidak terluka, kamu tidak akan pernah diracuni lagi. Tepat saat dia memikirkan ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, pupil matanya menyusut dengan hebat. Dia segera melihat pedang panjang di tangannya, dan melihat bahwa cahaya petir di badan pedang itu tampak redup. Dia ketakutan dan segera merasakannya, dan wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Pedang harta karunnya, kekuatannya rusak. Jika itu orang lain, kerusakan sekecil itu mungkin tidak diperhatikan, tetapi Xuan Wuzong dapat melakukannya. Karena situasi yang serupa, hal itu pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan Bakyu bertahun-tahun yang lalu. Dia menjadi terkenal lebih awal dari Bakyu.
Ketika Bakyu bangkit, dia sudah menjadi 10 penguasa kota teratas, jadi ketika dia bersaing dengan Bakyu saat itu, kekuatannya sedikit lebih kuat dari Bakyu. Saat itu, Bakyu belum tumbuh ke puncak. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat melampaui Bakyu, tetapi setelah berhadapan langsung dengannya, kekuatan pedang Lei Ze di tangannya rusak tanpa alasan. Baru setelah bertahun-tahun kemudian dia menyadari bahwa harta karun di tangan Bakyu adalah seorang prajurit, dan benda itu dapat menelan misteri di antara harta karun lainnya dan memperkuat dirinya sendiri. Jadi sejak saat itu, dia tidak pernah berani menghadapi Bakyu secara langsung seperti ini, dan kekuatan yang hilang oleh pedang Lei Ze belum tergantikan. Namun, saya tidak menyangka bahwa mimpi buruk yang terjadi bertahun-tahun lalu telah terjadi lagi hari ini. Dia tiba-tiba melihat pedang panjang di tangan Lu Ye dan berseru, apakah ini seorang prajurit? Pedang raksasa di tangan Bakyu adalah seorang prajurit, dan pedang panjang di tangan Lu Ye sebenarnya adalah seorang prajurit. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa kekuatan pedang Lei Ze rusak. Lu Ye menghela nafas dalam hatinya, dan ternyata ketahuan. Dia telah melakukannya dengan hati-hati, tetapi meskipun misteri di taring itu menelan pedang Lei Ze secara diam-diam, Xuan Wuzong adalah penguasa harta karun ini. Dia telah bersama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada sesuatu yang tidak normal tentang pedang Lei Ze, dan dia akhirnya dapat menyadarinya. Ketika pikirannya berubah, dia menebas ke depan dengan pedang yang ganas. Sekte Xuan Wu secara naluriah ingin mengangkat pedang untuk memblokirnya, tetapi dia dengan cepat menyerah. Dia tidak ingin misteri pedang Lei Ze ditelan lagi. Menghadapi pukulan ini, dia bergegas melindungi tubuhnya. Kekuatan perlindungan bilah pedang itu diarahkan oleh bilah pedang itu hanya sesaat sebelum patah. Dalam tatapan mata Sekte Xuan Wu yang luar biasa, darah mengalir deras, dan seluruh tubuhnya terpotong dan terbang keluar seperti karung pasir. Matanya bergetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja berhadapan dengan Lu Ye, dan dia jelas merasa bahwa kekuatan Lu Ye masih sama seperti terakhir kali, sedikit lebih rendah darinya. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat sehingga bisa langsung melukainya? Jika dia tidak menyadari ada yang tidak beres dan menghindarinya sejenak, pisau ini pasti sudah menghancurkannya menjadi dua. Kekuatan tajam pada pedang panjang itu sulit untuk dilawan bahkan oleh tulang-tulang taunya. Dibandingkan dengan terakhir kali, kekuatan Lu Ye telah meningkat lebih dari sedikit. Kekuatannya meningkat setidaknya 1 atau 2.000 kekuatan. Yang membuatnya semakin takut adalah bahwa di bawah pisau ini, dia tidak hanya diracuni secara ekstrim seperti terakhir kali, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan pada lukanya, mencabik-cabik daging dan darah, dan kekuatan penyegel yang dikenalnya menyerbu tubuhnya. Itulah kekuatan Bakyu. Tetapi mengapa kekuatan Bakyu ditunjukkan oleh Lu Ye? Energi di belakangnya menggigitnya sampai mati seperti lintah. Xuan Wuzong tidak berani ragu lagi. Begitu dia mengayunkan pedang Lei Ze di tangannya, dia berubah menjadi guntur dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, saya tidak lupa menyapa Hong Tu dan Gu Mingyue, pergi. Aku ingin pergi. Lu Ye menatap cahaya petir itu. Dengan lambaian tangannya, papan catur besar jatuh dari langit, menutupi semua arah. Cahaya petir yang menyelimuti sosok Sekte Xuan Wu langsung tertutupi olehnya. Tubuhnya menyapu, melintasi satu catur demi satu, dan dengan cepat mengejar dan membunuhnya. Namun, petir itu tidak sepenuhnya terikat oleh pola catur. Kekuatan guntur menjadi semakin ganas. Tiba-tiba berubah menjadi pedang guntur, dan bahkan secara paksa menerobos blokade permainan catur dan menerobos banyak pola catur. Meskipun papan catur langit berbintang adalah harta karun terbanyak, pedang Lei Ze milik Sekte Xuan Wu juga merupakan harta karun terbanyak dan memiliki kemampuan untuk memecah kebuntuan. Namun, melihat darah merah terang pada pedang guntur, Sekte Xuan Wu jelas membayar banyak uang untuk melarikan diri. Lu Ye akhirnya gagal mengikat Sekte Xuan Wu. Setelah orang ini menerobos blokade permainan catur, petir menyambar dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat. Yao dan kekuatan taring dan sekte yang digunakan untuk mengaktifkan teknik gerakan, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Dalam persepsinya, kekuatan Fang dan kekuatan Sek yang menyerang Xuan Wu Sek dengan cepat menghilang. Di sisi lain, hampir saat Xuan Wuzong berteriak untuk melarikan diri, Hong Tu dan Gu Mingyue sama-sama terkejut. Keduanya masing-masing berurusan dengan Dragon Lord of the Phoenix, dan mereka berjuang untuk menghindari Xuan Wu Sek dan berharap Lu Ye dapat membantunya. Bahkan jika itu tidak dapat diselesaikan, akan lebih baik untuk menunda. Mereka telah memerintahkan 3 kelompok untuk mengirim pasukan untuk menyerang kota Senglong. Ketika pasukan berada di kota, Dragon Lord Zun Feng pasti akan mundur. Pada saat itu, mereka dapat membagi kekuatan kota Senluo tanpa ragu-ragu. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Xuan Wuzong untuk mundur dengan serius setelah terluka parah? Apakah orang ini sangat tidak berguna? Tidak apa-apa jika dia terluka oleh Lu Ye terakhir kali, tetapi Lu Ye setidaknya memiliki asisten. Kali ini, dia bertarung sendirian, jadi mengapa dia tampak dipukuli lebih parah? Saya kesal, tetapi Xuan Wuzong telah melarikan diri, dan mereka berdua terus tinggal pasti akan berakhir dengan tragedi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Hong Tu dan Gu Mingyue mengaktifkan teknik rahasia mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Hong Tu memiliki latar belakang kultivasi fisik, dengan kulit tebal dan daging tebal. Dia membiarkan Raja Naga membombardirnya dengan kepalanya. Bahkan jika dia dalam kekacauan, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Itu tidak lebih dari beberapa luka kulit. Dia akan sembuh setelah beberapa saat berkultivasi. Gu Mingyue yang malang memuntahkan darah saat melarikan diri. Jika tubuh roh air tidak tak terlihat dan tak terlihat, akan sulit untuk melarikan diri. Setelah setengah batang dupa, ketika Lu Ye bergegas kembali ke kota Senluo, Raja Naga dan Raja Phoenix telah kembali dan semua menatapnya dengan linglung.
Seperti Hong Tu Guming Yue, mereka berdua juga tidak dapat mengerti mengapa Sekte Xuan Wu dipukuli dengan sangat menyedihkan. Bab 2867 Kota Pos Shen Luo. Yang membuat Tuan Naga dan Feng Zhu semakin bingung adalah bagaimana Lu Ye bisa lolos. Beberapa hari yang lalu, mereka menerima berita bahwa Lu Ye membunuh para dewa sekte di dunia persatuan, menyentuh larangan, dan diasingkan ke tanah tanpa nama. Saat itu, Long Zun segera mencoba menghubungi Lu Ye dengan bantuan daftar naga, tetapi tidak ada berita, sama seperti ketika dia jatuh ke alam sumber sebelumnya. Dewa sekte, apakah benar-benar dibunuh olehmu? Long Zun bertanya. Lu Ye mengangguk, aku memang mati. Tuan Naga, Phoenix terdiam. Bakyu meninggal beberapa waktu lalu, dan dewa sekte kini terbunuh. Dalam waktu yang singkat ini, 2 dari 10 penguasa kota teratas saja jatuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, dan ini memang pertanda bahwa masa sulit akan datang. Namun, jelas bukan saatnya untuk membicarakan hal-hal ini. Hong Tu dan yang lainnya telah dipaksa mundur. Kota Shen Luo tidak memiliki pemimpin, jadi penting untuk menghancurkan kota Hedao ini. Setelah beberapa saat, 3 sosok tiba di luar kota Shen Luo. Formasi pelindung 10 kota besar Hedao begitu kuat sehingga Raja Naga dari kelap-kelip menyerang beberapa hari yang lalu, meskipun telah mencapai beberapa hasil, dengan kedatangan Xuan Wuzong dan yang lainnya, mereka harus berhenti untuk sementara waktu. Selama perang yang kuat di luar, formasi pelindung kota Shen Luo telah pulih. Itu berarti bahwa Raja Naga Phoenix telah melakukan pekerjaan yang tidak berguna selama beberapa hari. Namun, para biksu di kota Shen Luo sama sekali tidak terlihat senang. Dalam formasi, banyak Hedao, yang dipimpin oleh Luo Shen, memandang Lu Ye dan yang lainnya dengan ekspresi muram, semuanya merasa getir. Mereka melihat penampilan memalukan Xuan Wuzong dan yang lainnya tadi. Ternyata mereka masih bisa mengandalkan 3 musuh yang memaksa kembali dan menyelamatkan kota tanpa kepala. Tetapi hasilnya benar-benar sebaliknya. Xuan Wuzong dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Sekarang 3 orang kuat di luar kota itu sombong, siapa yang bisa menahan mereka? Terutama Lu Ye, yang bertanggung jawab, telah secara pribadi mengalami kekuatannya, dan Luo Shen dipenuhi dengan ketakutan saat ini. Dalam situasi saat ini, jika kota itu hancur, mereka akan sial. Jadi, apapun yang terjadi, Anda harus mempertahankan kota itu. Dewa Sekte sudah mati. Kota Shen Luo adalah fondasi mereka. Selama Anda memberinya cukup waktu, Luo Shen mungkin tidak dapat memurnikan manik-manik Tao dan menjadi generasi baru penguasa kota Shen Luo. Pada saat itu, Anda mungkin memenuhi syarat untuk menjadi penguasa 10 penguasa kota teratas. Ketika banyak pikiran dalam benaknya melonjak, penguasa naga luar berkata, Lu Ye, mungkin sulit bagi saya bertiga untuk menghancurkan kota. Sebagai 2 dari 10 penguasa kota teratas, Long Zun tentu tahu seberapa kuat perlindungan kota Shen Luo. Mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota, tetapi mereka harus memiliki keterampilan menggiling air. Dengan cara ini, persyaratan untuk cadangan kekuatan Tao mereka sendiri akan sangat menakutkan. Saya telah merekrut beberapa personel untuk mendukung saya. Long Zun menambahkan bahwa tidak ada perekrutan sebelumnya, karena situasinya tidak cukup jelas. Saat ini, tidak ada bantuan asing di kota Shen Luo, jadi ada personel yang tersedia untuk direkrut. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, tidak perlu repot-repot. Dia menatap Luo Shen, yang pucat dan berkata dengan suara, mulai formasi, aku akan mengepungmu dan tidak akan pernah mati. Luo Shen langsung marah dan tertawa, kamu takut kamu tidak memikirkan apa-apa. Dia juga berpikir tentang menjadi salah satu dari 10 penguasa kota teratas di masa depan, bagaimana dia bisa menyerahkan kota Shen Luo. Sepertinya kamu belum tahu situasinya. Lu Ye berkata, mengangkat tangannya untuk mengeluarkan pisau Panshan di pinggangnya, dan kekuatan Tao aktif. Warna biru dan hitam mengalir pada bilah pedang, menebas dengan kuat ke arah tirai cahaya di depannya. Jarak yang ganas itu dilepaskan, dan tirai cahaya dari riak formasi muncul, tetapi tidak seperti masa lalu, kota Shen Luo tetap tidak bergerak. Skala kota Hedao ini terlalu besar, dan bahkan kekuatan ganas Lu Ye sulit digoyahkan. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Shen semakin mencibir. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah. Hanya karena dia melihat bilah tajam dan tirai cahaya bersentuhan dengan tirai cahaya, tampaknya ada kekuatan erosi yang sangat mengerikan, yang dengan gila-gilaan mengikis intensitas tirai cahaya dari susunan besar. Sebagai wakil penguasa kota kedua kota Shen Luo, Luo Shen adalah wakil penguasa kota kedua kota Shen Luo, dan dialah yang mengendalikan burung giok dari formasi besar ketika Zhong Shenliang tidak ada di kota, jadi dia merasa sangat jelas tentang ini. Matanya bergetar, dan dia menatap tempat bilah dan tirai cahaya bersentuhan. Setelah merasakan, dia merasa sangat terkejut. Sebelumnya, Dragon Lord dan Phoenix Lord menyerang bersama selama beberapa hari, dan kekuatan formasi memang rusak, tetapi tidak serius. Namun, dengan pisau, kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan erosi terus-menerus pada tirai cahaya formasi melampaui hasil 2 digit dari Dragon Lord dan Phoenix Lord dalam waktu singkat. Dan erosi ini terus meningkat. Sungguh metode yang mengerikan ini. Begitu dia memikirkan hal ini, Luo Shen tidak berani ragu lagi dan dengan cepat mengeluarkan Liontin Giok dalam formasi, mencoba mengaktifkan pemeliharaan stabilitas. Namun, saat dia melakukan ini, Lu Ye tiba-tiba mengangkat matanya dan menatapnya. Melihat ini, Luo Shen tiba-tiba menjerit, dan lengan yang patah, dada, dan luka perutnya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat, dan bahkan dia tidak dapat menahan rasa sakit dari erosi tulang. Akan baik-baik saja jika seperti ini, tetapi yang membuat Luo Shen semakin takut adalah jejak aura biru dan hitam melayang dari luka-lukanya, yang dapat dibedakan dengan mata telanjang. Racun. Kapan? Dia memang mendengar bahwa Lu Ye mengendalikan racun yang sangat beracun.
Setelah terluka, dia telah menyelidiki situasinya sendiri dengan cermat dan tidak menemukan racun apapun. Tetapi pada saat ini, dia memiliki tanda-tanda keracunan yang jelas, dan racunnya begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya. Ketika kekuatan racun itu meledak, kekuatannya yang telah tersegel melemah lagi. Tumpang tindih ganda dari rasa sakit karena robekan dan erosi racun membuat urat dahinya naik dan dia hampir pingsan. Liontin giok di tangannya hampir tidak dapat menahannya dan jatuh. Tidak hanya Luo Shen, tetapi bahkan wakil penguasa kota lainnya yang berdiri di sampingnya semuanya seperti ini. Semua lukanya robek, darah mengalir terus-menerus, dan aura hitam masih tertinggal di lukanya. Setiap wakil penguasa kota yang sebelumnya terluka oleh Lu Ye tiba-tiba melemah auranya. Semua orang terkejut. Baru pada saat inilah mereka menyadari satu hal, yaitu, ketika mereka terluka oleh Lu Ye, mereka telah diracuni dan tidak dapat menyadarinya. Itu sepenuhnya karena kekuatan racunnya terlalu tersembunyi, dan bahkan wakil penguasa kota pun sulit untuk dimata-matai. Baru setelah racunnya dilepaskan. Ras manusia ini, Lu Ye, sangat jahat dan licik. Menurut klasifikasi kualitas harta karun milik Bakyu, kualitas manik racun Wanpo saat ini hampir 2 tingkat, yang merupakan racun yang sangat kuat yang dapat memengaruhi pembangkit tenaga listrik semi suci. Bagaimana Luo Shen dan yang lainnya dapat menahannya? Diam. Ketika Luo Shen dan yang lainnya tidak dapat dihentikan, aura hitam pada pisau Panshan terus mengikis tirai cahaya formasi tersebut. Tidak seperti di masa lalu ketika menyerang kota-kota lain, perlindungan kota Shenluo memang kokoh dan tangguh. Menurut perkiraan Lu Ye, dibutuhkan setidaknya jutaan kekuatan untuk menghancurkan formasi dengan mengandalkan metode ini. Pada dasarnya, aura biru dan hitam adalah manifestasi dari kekuatan 10.000 manik racun. Lu Ye mendesak 10.000 manik racun untuk mencampur kekuatan yang mirip dengan racun bayi teratai, yang setara dengan pengerahan kekuatan harta karun. Kepanikan melintas di mata Luo Shen. Dia tidak dapat bertindak saat ini, dan wakil penguasa kota di kota itu sama sekali tidak dapat diandalkan. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ye kemungkinan besar akan menghancurkan formasi, dan mereka akan menjadi domba yang harus disembelih saat itu. Akhirnya aku mengerti mengapa Lu Ye berani bertindak begitu berani. Itu bukan tindakan yang berani dan sembrono, tetapi tindakan yang percaya diri. Kota Shenluo tidak dapat diselamatkan lagi. Begitu dia memikirkan hal ini, Luo Shen tidak berani ragu lagi, jadi dia melesat menuju aula tengah. Dia harus melarikan diri ke alam hehe dengan cepat, jika tidak saat kota itu hancur akan menjadi kematiannya. Ketika dia bergerak, wakil penguasa kota lainnya buru-buru mengikutinya. Namun, sebelum mereka bisa berlari jauh, kata-kata Lu Ye Yuyu terdengar di telinganya, aktifkan formasi, jika tidak, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu melarikan diri ke alam hehe. Langkah Luo Shen terhenti dan wajahnya melonjak liar. Ya, jika itu di masa lalu, melarikan diri ke alam kombinasi tidak diragukan lagi akan menjadi jalan mundur terakhir untuk pertempuran pengepungan yang gagal, tetapi sekarang berbeda. Jika orang ini Lu Ye dapat membunuh Sekte Shenliang di alam hehe, apakah aman bagi mereka untuk melarikan diri ke alam hehe? Pada saat itu, mereka masih akan dikejar. Bahkan 10 kota Hedao teratas tidak dapat melindungi keselamatan mereka, apalagi tempat di mana alam hehe benar-benar memasuki alam hehe, tanpa peningkatan mutiara Hedao, kekuatan mereka akan tetap lemah. Luo Shen sangat marah. Mengapa alien seperti Lu Ye muncul di dunia ini? Bakyu dulunya kuat, tetapi tindakannya tidak begitu keterlaluan. Sekarang Bakyu diam saja, dan Lu Ye yang lain muncul di ras manusia. Dibandingkan dengan Bakyu, dia mungkin tidak memiliki cukup reputasi, tetapi dia bahkan lebih tidak bermoral. Sekarang setelah situasinya terjadi, dia bahkan tidak bisa merasa memberontak. Dia akhirnya bergegas ke aula tengah, mengangkat tangannya dan menekannya pada manik Hedao, dan tubuhnya dengan cepat memudar dan menghilang. Sebelum dia menghilang, lingkaran cahaya liontin giok di tangannya tersapu keluar. Kota Shenluo bergetar. Formasi pelindung yang melindungi kota itu dengan cepat mencair seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Luo Shen, kau binatang buas. Para wakil penguasa kota yang mengikuti Luo Shen dan melarikan diri ke aula tengah mengumpat. Hilangnya formasi pelindung itu tidak diragukan lagi adalah tindakan Luo Shen sebelum pergi, tetapi mereka belum pergi. Begitu formasi itu terbuka, 3 jenderal kuat dari luar masuk. Di mana mereka bisa bertahan hidup. Sambil berteriak dan memarahi, dia bergegas ke Hedaozu dan melarikan diri satu persatu ke alam hehe. Seluruh kota Hedao menjadi kacau dalam sekejap. Di luar kota, penguasa naga dan Phoenix tampak lesu. Kota Shenluo, rusak. Gampang banget ya patahnya. Mereka pernah memimpin pasukan untuk menyerang kota Sueyin sebelumnya. Pertempuran itu gelap dan musuh serta kami mengalami kerusakan besar. Meskipun mereka menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan kota Sueyin dalam pertempuran itu, ketika kota Blutin hancur, klan darah tertentu di kota itu memecahkan mutiara Hedao. Oleh karena itu, meskipun mereka memenangkan pertempuran, mereka sebenarnya tidak mendapatkan banyak manfaat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Lu Ye membuat Luo Shen mengambil inisiatif untuk membuka formasi pelindung kota Shenluo, hanya beberapa lusin napas di depan dan belakang. Sejak zaman kuno, tidak ada 10 kota Hedao di dunia ini yang hancur begitu cepat. Hedaozu, Long Zun berteriak pelan, melesat dan bergegas menuju aula tengah. Ahli belajar dari masa lalu, Hedaozu dari kota peminum darah hancur pada saat-saat terakhir, tetapi dia tidak ingin Hedaozu dari kota Shenluo mengikuti jejaknya. Ini adalah manik Tao tingkat surga. Jika dapat dipertahankan, itu dapat menciptakan 10 kota Tao lainnya. Kota itu sangat kacau, skala kota Shenluo sangat besar, dan jumlah biksu di kota itu sangat mengerikan. Pada saat kekacauan, banyak sekali sosok yang melarikan diri keluar. Ketika Raja Naga membunuhnya ke aula tengah,
Aula itu ramai dan ramai seperti pasar sayur, dengan banyak jalan yang menyatu berkumpul, dan mereka ingin menggunakan jalan yang menyatu untuk melarikan diri ke dunia yang menyatu dengan bantuan jalan yang menyatu. Bab 2868 Seseorang menjadi orang suci, setengah. Setelah setengah batang dupa, pertempuran di kota Shenluo selesai. Kekuatan Long Zun yang terkumpul selama bertahun-tahun jauh melampaui jangkauan pendatang baru seperti Lu Ye. Dengan teriakan keras, semua biksu di aula tengah dan bahkan kota melarikan diri dan tidak berani saling mengolok-olok. Sekarang kota Hedao yang besar ini sudah menjadi kota yang kosong. Di aula tengah, 3 sosok berdiri bersama, menatap Hedaozu yang cerah dan cemerlang. Penguasa naga Phoenix masih sedikit tidak nyata. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka menyerang kota Sueyin, mudah untuk menerobos kota Shenluo kali ini. Adapun hasil pertempuran, mereka tidak memiliki manfaat praktis kecuali membunuh sejumlah besar Hedao dari 2 serangga dan klan darah terakhir kali. Mutiara Hedao di kota Blood Dinner akhirnya dibakar oleh klan darah tertentu, tetapi kali ini, mereka mendapatkan mutiara Hedao tingkat Yu yang lengkap. Keduanya tahu bahwa pujian untuk semua ini terletak pada Lu Ye. Jika Lu Ye tidak berhasil pada akhirnya, mereka mungkin tidak akan berbeda dengan serangan terhadap kota Bloody Inn. Sekarang Dewa Sekte telah mati, kota Shenluo telah hancur, langkah selanjutnya adalah mengakhirinya. Begitu berita itu keluar, banyak kota Hedao, yang awalnya berada di bawah kota Shenluo, tidak memiliki semangat juang. Pada saat itu, mereka pasti akan melarikan diri ke segala arah seperti 2 klan darah cacing. Kemenangan pertempuran ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan itu hanya membutuhkan waktu. Lu Ye, mengapa tidak meninggalkan mutiara Hedao ini dan kamu dapat memurnikannya? Long Zun menyarankan. Lu Ye sekarang memiliki fondasi dari 10 penguasa kota teratas. Jika dia dapat memurnikan Manik Tao di depannya, dia dapat menjadi penguasa kota 10 teratas yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan bahwa kota Shenluo sudah jadi, dan dia hanya perlu menempati tempat ini dan mengubah namanya menjadi dunia luar. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, latihannya sangat berbeda dari sistem latihan ortodoks. Tidak seperti Raja Naga Phoenix, kota Hedao tidak terlalu membantunya. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan manik-manik Tao dan mengumpulkan semua pecahannya. Dia tidak akan menderita kerugian apapun jika dia menghancurkan manik-manik Tao. Dibandingkan dengan memurnikan manik-manik Tao tingkat Yu di depannya, Lu Ye lebih bersedia untuk menghancurkannya. Dengan cara ini, jika Anda memiliki kemauan di masa depan, Anda dapat memadatkan manik-manik Tao tingkat Yu lagi kapan saja. Long Zunzi tidak akan memaksakan diri, dan itu adalah urusannya sendiri untuk memilih Lu Ye. Di depan manik-manik Tao, Lu Ye melambaikan tangannya dengan lembut, dan mutiara yang mempesona itu tiba-tiba hancur, dan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Lu Ye hanya mengepalkan tinjunya dan semua pecahan itu tampak membeku dan tergantung di udara. Kota Shenluo berguncang tanpa henti, seolah-olah ada seekor naga yang berguling-guling di bawah kota. Getaran itu semakin membesar. Raja Naga Phoenix tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, Tuan Phoenix berteriak pelan, tiba-tiba tubuhnya berkelebat, dan bergegas keluar. Raja Naga juga menyadarinya dan mengikutinya. Ketika Lu Ye datang untuk meletakkan semua pecahan itu ke dalam dunia kecil dan mengaturnya keluar dari aula tengah, dia melihat bahwa Raja Naga dan Raja Phoenix melihat ke arah tertentu di kehampaan dengan ekspresi serius di wajahnya. Getaran di kota Shenluo tidak hanya tidak mereda, tetapi bahkan lebih ganas. Hanya pada saat ini, seluruh Star Abyss bergetar tanpa henti. Ekspresi Lu Ye juga menjadi serius. Ada apa? Situasi aneh ini jelas bukan disebabkan olehnya. Dia baru saja menghancurkan Hedaozu di kota Shenluo. Tidak mungkin memicu reaksi sebesar itu. Pasti ada alasan lain untuk ketidaknormalan saat ini. Seseorang menjadi orang suci. Tuan Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Ye. Apa? Lu Ye terkejut, tidak dapat mempercayai telinganya. Bisakah Tuan Feng yakin? Tuan Phoenix mengangguk sedikit. Iya. Long Zun juga berkata, sebelum Baki Yu mengambil langkah itu terakhir kali, Xing Yuan juga memiliki kelainan seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu, jadi mereka mengikuti sumber abnormal itu untuk menyelidiki, dan menemukan Baki Yu yang sedang menerobos. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening, tapi itu tidak masuk akal. Saat ini, tidak ada orang kuat yang bisa menjadi orang suci di seluruh jurang Xing. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? 2 dari 10 penguasa kota teratas telah meninggal, dan kesalahan darah ada di alam sumber, dan 3 yang tersisa terluka. Nichilian dan Wan Juliu yang tersisa telah pergi sebelumnya, tetapi bahkan jika mereka memiliki kesempatan baru-baru ini, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Setelah hidup berdampingan di dunia batin selama bertahun-tahun, Long Zun masih tahu apa latar belakang Nichilian dan aliran abadi. Mereka memang kuat, tetapi mereka belum sampai pada titik mengambil langkah ini. Terlebih lagi, kelainan ini hampir sama persis dengan terobosan Baki Yu hari itu, jadi kali ini orang kuat yang tidak dikenal itu mencapai orang suci sejati, bukan setengah orang suci. Mungkinkah? Tuan Feng tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Long Zun juga mengecilkan matanya, maksudmu? Bisakah kamu menentukan lokasi spesifik untuk 2 orang? Kata Lu Yewen. Beberapa orang ingin menjadi orang suci sejati, yang tidak boleh dia duduk diam. Saat ini, 8 orang suci sejati di alam Yuan, selama salah satu dari mereka berkumpul, keinginan Yuan akan terbangun. Itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh Xing Yuan. Sangat sulit, tapi kamu bisa mengikuti peta dan menemukannya. Kata Long Zun. Dia dan Master Feng telah mengetahui kebenaran tentang alam sumber dari Lu Ye sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa apa yang terjadi saat ini sangat penting. Baki Yu memotong fondasinya dan menyerahkan segalanya hari itu, dan kemudian dia menyingkirkan kemungkinan menjadi boneka.
Jika orang lain diminta untuk menjadi orang suci sejati hari ini, maka setengah dari pengorbanannya hari itu akan sia-sia. Situasi saat ini adalah bahwa orang kuat yang tidak dikenal itu tidak diragukan lagi telah mulai dipromosikan. Jika dia benar-benar mengikuti peta dan mencarinya, bunga lili itu mungkin akan dingin. Lu Ye, pergilah cari pohon tua itu. Feng Zhu tiba-tiba bereaksi. Pohon tua yang dia sebutkan tidak diragukan lagi adalah harta karun klan Phoenix dan fondasi keberadaannya, Tai Chu Wutong. Mata Lu Ye tiba-tiba berbinar, aku akan pergi sekarang. Saat dia berbicara, tubuhnya dengan cepat memudar. Raja Naga Phoenix tercengang dan bingung oleh kenyataan bahwa bahkan tidak ada manik Tao di sini. Bagaimana Lu Ye menghilang? Dilihat dari penampilannya tadi, dia jelas memasuki alam harmoni. Namun, saya teringat bahwa Lu Ye baru saja memiliki begitu banyak pecahan manik-manik Tao, jadi saya merasa lega. Seorang biksu dapat memasuki alam komunal dengan pecahan-pecahan manik-manik Hedao, tetapi itu membutuhkan banyak waktu persiapan dan tidak semudah manik-manik Hedao yang lengkap. Namun, tidak mengherankan bahwa ini terjadi pada Lu Ye. Anda lebih suka meninggalkan 2 potong. Long Zun marah. Lu Ye sudah cukup kuat sekarang, dan dia terburu-buru untuk bertindak. Jika Lu Ye hanya meninggalkan 2 potong, dia dan penguasa Phoenix juga dapat memasuki alam penggabungan dan pergi dengan satu. Tidak ada pilihan selain bergegas menuju kota Hedao terdekat. Di sisi lain, Lu Ye telah tiba di sarang Phoenix melalui alam reuni. Begitu dia muncul, sebuah sosok muncul di depannya, yang merupakan Tai Chu Wutong. Tetua klan Feng yang bertanggung jawab di sini terkejut. Dia belum melihat pohon tua itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan beruntung hari ini. Dia segera bangkit dan memberi hormat. Tai Chu Wutong hanya melambaikan tangannya dan menatap Lu Ye dengan tatapan ramah, "Nak Lu, kau sudah kembali." Dengan membantunya menghancurkan kekuatan erosi yang terkumpul di tubuhnya terakhir kali, kondisinya tidak diragukan lagi jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi terakhir kali pembakarannya tidak menyeluruh, jadi Tai Chu Wutong menunggu Lu Ye kembali. Inilah alasan mengapa Lu Ye muncul begitu dia kembali. Pohon tua, Lu Ye mengepalkan tinjunya, aku ingin pergi ke suatu tempat. Ketika Tai Chu Wutong melihat bahwa dia tampak cemas, dia merasakan sesuatu, ingin pergi ke tempat asal yang tidak normal ini. Benar sekali, Lu Ye mengangguk, yang penting serius. Aku akan membantumu. Tidak apa-apa, Tai Chu Wutong mengangguk, tapi tempat itu bukan tempat yang baik sekarang, jadi kau harus pergi. Kau harus pergi. Kalau begitu, Tai Chu Wutong melambaikan tangannya dengan lembut saat berbicara. Tiba-tiba, banyak cabang menyebar di sekitar aula tengah. Cabang-cabang itu melilit Lu Ye dan berubah menjadi portal. Di dalam portal, kekosongan beriak dan bergolak. Pergilah. Terima kasih, Su Tua. Setelah Lu Ye mengatakan itu, dia melangkah ke pintu dan tiba-tiba menjadi pusing. Pohon tua, tetua suku Feng yang menjaga tempat ini bergegas maju, menunggu salam, tetapi Tai Chu Wutong tampak lelah, aku lelah, jadi tidurlah sebentar. Ketika Lu Ye kembali, dia tahu bagaimana membangunkanku. Tubuhnya memudar dengan cepat. Setelah beberapa saat, sosok Dewa Naga Phoenix muncul. Tetua penjaga tampak terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Pertama, Lu Ye kembali, dan sekarang Dewa Naga Phoenix kembali bersama. Bukankah kedua orang ini telah menyerang kota Shenluo? Di mana Lu Ye? Tanya Long Zun. Tetua penjaga menjawab, dia telah diusir oleh pohon tua itu. Long Zun mengira bahwa ini benar. Lu Ye kembali lebih dulu dan pasti tidak akan tinggal lama. Pohon tua, teriaknya cepat, namun tidak ada reaksi. Tetua penjaga buru-buru berkata, orang tua itu sudah tidur, katanya dia sedang menunggu Lu Ye kembali, dan dia tahu bagaimana membangunkannya. Ketika Long Zun mendengar ini, dia merasa tidak berdaya. Dia dan Master Feng tahu bahwa meskipun situasi Tai Chu Wutong lebih baik dari sebelumnya, masalahnya sama sekali tidak terpecahkan. Mengirim Lu Ye pergi sekarang tidak diragukan lagi menghabiskan pikirannya, jadi dia tertidur lelap lagi. Namun dengan cara ini, mereka tidak bisa pergi bersama Lu Ye. Di suatu tempat di Star Abyss, ketika Lu Ye muncul, dia melihat ke satu arah dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya. Lokasi tempat Tai Chu Wutong mengirimnya tidak jauh dari titik sumber yang tidak normal. Pada saat ini, getaran seluruh Star Abyss masih berlanjut, dan bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Sementara di sini, Lu Ye bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Tao yang sangat kuat sedang melonjak ke arah itu. Sebuah sosok melintas, Jin Yao menamparkannya. Dia mengikuti Lu Ye, melihat ke depan, dengan ekspresi serius, Lu Ye, itu adalah cahaya yang mengambang. Dia dengan jelas merasakan napas cahaya yang mengambang. Aku sudah menebaknya, kata Lu Ye dengan suara yang dalam. Seluruh Xing Yuan saat ini memenuhi syarat untuk menjadi orang suci sejati, mungkin hanya cahaya mengambang ini yang keluar dari alam harmoni belum lama ini. Jin Yao adalah orang kuat yang dapat mengambil langkah itu saat itu. Di era itu, Fu Guang hanya sedikit lebih rendah darinya. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan, Fu Guang pasti memenuhi syarat. Hanya saja dia selama ini bersembunyi di dunia harmoni dan tidak memiliki reputasi, jadi dia tidak dikenal. Jika aku tidak melihat Lu Ye dan Jin Yao tetap bersama kali ini dan memiliki hubungan yang dekat, aku mungkin tidak akan bisa lolos dari dunia reuni. Bab 2869 Promosi. Setelah memikirkannya, Lu Ye perlahan mendekati tempat di mana cahaya yang mengambang itu berada. Mendongak, sosok yang mengambang itu muncul di matanya. Lokasinya seharusnya adalah kota Hedao yang bobrok. Kota Hedao tidak berskala besar, dan kira-kira setinggi bumi. Aura jurang bintang yang tak berujung datang dengan liar, berkumpul menjadi kekuatan Tao yang sangat besar yang melonjak di sana. Cahaya yang mengambang itu berbentuk besar, seolah-olah dia digantung di udara oleh tali yang tak terlihat.
Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, yang dengan gila melahap kekuatan Tao yang bebas di sekitarnya. Ada apa dengannya? Jin Yao mengerutkan kening. Ketika aku melihatnya, mataku memutih seperti ikan mati, dan masih gemetar hebat, dengan ekspresi kusam dan kaku. Sesekali, ekspresi kesakitan melintas di wajahku, tetapi aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Gelombang deras itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia tahan. Kabut darah meledak dari waktu ke waktu dan menghilang. Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi pada Bakyu ketika dia dipromosikan dan menerobos hari itu, karena ketika dia kembali dari alam sumber hari itu, Bakyu telah memotong fondasinya dan gagal dalam promosi. Tetapi seperti yang dikatakan Jin Yao, situasinya jelas tidak tepat saat ini, dan ini jelas bukan situasi normal di mana promosi dan terobosan seharusnya terjadi. Dia benar-benar terkikis, kata Lu Ye dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, cahaya yang mengambang telah kehilangan kecerdasannya sendiri, atau kecerdasannya sendiri telah disembunyikan dan ditekan. Pengikisan aura jurang bintang pada tubuh dan pikiran para biksu tidak terlihat. Selama para biksu masih berlatih di jurang bintang, mereka tidak dapat lepas dari nasib ini. Orang-orang seperti Fu Guang Jinyao sangat dicintai oleh kehendak Yuan, karena mereka semua adalah alternatif untuk menjadi orang suci. Misalnya, berkah dari jurang bintang dapat membawa banyak manfaat bagi orang yang diberkati, tetapi itu juga membuat pengikisan lebih dalam. Dan pengikisan ini akan menjadi lebih dalam ke tubuh dan pikiran seiring berjalannya waktu. Fu Guang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa dia memilih bersembunyi di alam harmoni adalah karena situasinya sendiri telah mencapai batas, jadi dia perlu bersembunyi di alam harmoni, tanah murni tanpa aura jurang bintang. Dia seharusnya menyadari sesuatu yang salah sendiri. Tetapi ketika dia ketakutan sebelumnya, dia melarikan diri dari alam reuni dan kembali ke jurang bintang, dan batas penindasannya telah rusak. Jadi situasi saat ini adalah bahwa bukan Feng Guang ingin dipromosikan dan menerobos, tetapi dia dipilih. Meskipun keinginan Yuan belum terbangun, ia memiliki naluri. Lu Ye ditolak oleh aura Xing Yuan dan tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal, yang merupakan nalurinya. Telah menunggu orang suci sejati ke-9. Awalnya, Bakyu adalah kandidat yang cocok, tetapi sayangnya Bakyu memotong fondasinya sendiri dan membiarkan penantiannya menjadi kosong. Lu Ye ingat bahwa ketika dia meninggalkan alam sumber hari itu, kebencian dan kemarahan yang tak terbatas yang melonjak dari kedalaman pulau abis. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi orang suci sejati tiba-tiba muncul di Xing Yuan. Bagaimana naluri Yuan bisa terhindar? Tetapi batas cahaya mengambang yang terkikis oleh tubuh dan pikiran dapat ditembus hanya dengan satu tendangan. Berbagai pikiran melonjak, Lu Ye samar-samar memperoleh wawasan tentang kebenaran masalah ini. Dia dalam suasana hati yang berat. Jika demikian, maka masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak membawa Jin Yao keluar dari tanah tanpa nama, tidak akan ada apa-apa sekarang, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Fu Guang akan terkejut meninggalkan alam penyatuan kembali setelah melihat Jin Yao. Kamu tidak bisa membiarkannya menerobos. Lu Ye membuat keputusan dalam sekejap, rekan Tao, lindungi jiwaku. Sambil berbicara, dia melesat dan bergegas ke arahnya. Sosok Jin Yao bergetar dan menghilang. Setelah 2 tarikan napas, Lu Ye membunuh tidak jauh dari tubuh Fu Guang. Di sini, aura Xing Yuan sangat ganas, dan kekuatan Tao bebas di sekitarnya tampak mendidih. Dia mengabaikannya, pisau Panshan terhunus, dan tubuh kekuatan Tao-nya melonjak, berkumpul di bilahnya dan menebas ke arah Fu Guang. Teknik rahasia dunia kecil tingkat ke-9 telah mulai dipraktikkan, dan pisau Panshan telah dikultivasikan menjadi lebih dari 800 jalur. Pisau ini telah meledak dengan lebih dari 9.000 jalur kekuatan. Bahkan jika Fu Guang memenuhi syarat untuk menjadi orang suci sejati, dia tidak memiliki berkah mutiara Hedao saat ini, dan berdasarkan fondasinya sendiri, dia kemungkinan tidak dapat menghentikan serangan pedang ini. Namun, pada kenyataannya, dengan tebasan kekuatan pedang Lu Ye, kekuatan Tao bebas di sekitar Fu Guang tampaknya hidup, bertahan lapis demi lapis. Dalam waktu singkat, kekuatan pedang Lu Ye terus berkurang. Ketika pedang ini menebas tubuh Fu Guang, hanya tersisa 60% dari kekuatannya. Dia belum mampu menembus kekuatan pelindungnya, tetapi hanya mengejutkan tubuhnya. Lu Ye mengerutkan kening dan menyadari ada yang tidak beres. Situasi barusan tidak diragukan lagi bukan kemampuan Fu Guang sendiri, tetapi kekuatan Tao yang melonjak di sekelilingnya membentuk perlindungan alami di sisinya ketika dia dipromosikan dan menerobos. Dia tidak tahu apakah ini yang terjadi ketika Bakyu dipromosikan, tetapi sekarang seharusnya sama. Segalanya memang tidak sesederhana itu. Dalam sekejap pikiran, Lu Ye tidak mundur, tetapi tangan yang memegang pisau menjadi lebih stabil. Saat kekuatan Tao melonjak, sebuah bendera berwarna darah tiba-tiba melayang di belakangnya. Itu adalah bendera tentara Wuxiangding yang direbutnya dari tangan Song Shenliang. Ada banyak buah harta karun di pohon bakat, tetapi yang ini adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan kekuatannya saat ini. Dengan munculnya spanduk Dingjun, Lu Ye merasa bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat lagi, tidak terlalu banyak, sekitar 500 Taoisme, tetapi peningkatan seperti itu tidak dapat diabaikan oleh biksu manapun. Saat berikutnya, cadangan Tao di pohon bakat berlalu dengan liar, dan Lu Ye menarikan pedang panjang di tangannya menjadi bayangan. Setiap pisau habis-habisan, dan setiap pisau memiliki ledakan hampir 10.000 kekuatan. Dalam cahaya pedang yang begitu pekat, cahaya yang mengambang itu seperti bawang yang dikupas, perlindungan yang mengambang di sisinya hancur dalam sekejap. Cahaya pedang yang tajam secara bertahap mendekati tubuh cahaya yang mengambang itu. Seolah menyadari bahaya, bagian putih matanya bergetar hebat, dan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, matanya berbalik, menoleh dengan kaku, dan menatap Lu Ye yang dekat dengannya dengan ekspresi kosong.
Pandangan ini membuat Lu Ye kehilangan akal dalam sekejap. Saat dia saling memandang, dia seperti melihat monster yang bercokol di tempat yang tidak dikenal. Sosok itu besar, luar biasa, tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan, membuat orang secara naluriah takut dan takut, seolah-olah itu adalah asal mula semua bencana dan akhir dari kehancuran. Dalam, Lu Ye berhenti sebentar di tangannya. Bahkan di alam sumber, dia belum pernah melihat tubuh asli Yuan, karena orang ini disegel di dalam pulau abis, tetapi pada saat ini, dia masih samar-samar melihat sesuatu. Sip, suara aneh tiba-tiba terdengar di benakku. Di lautan jiwa, wajah Jin Yao berubah, karena tidak hanya Lu Ye yang mendengar suara itu, tetapi juga Jin Yao. Saat suara itu terdengar, lautan jiwa Lu Ye terasa sangat rusak, menyebabkan gelombang badai. Dia dengan cepat menggoyangkan lonceng penekan jiwa di tangannya. Nada dering itu berdering dan meledak, tetapi dia gagal menyembuhkan kelainan di lautan jiwa dengan segera. Lu Ye sakit kepala dan merasakan ilusi samar jiwanya hancur. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, serangan itu menjadi semakin ganas. Perlindungan alami di sekitar cahaya yang mengambang itu bahkan lebih hancur. Kekuatan pedang tajam Lu Ye telah menyebabkan darah merembes keluar dari kulitnya. Sampai beberapa napas, Lu Ye akhirnya menyingkirkan semua rintangan. Satu-satunya hal yang menghalangi pedang panjangnya adalah kekuatan pelindung dari cahaya yang mengambang itu. Tepat saat dia hendak membunuh cahaya yang mengambang di sini sekaligus, dia tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan. Tanpa alasan, dia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dengan dingin, seolah-olah itu adalah binatang buas, menyeringai padanya dan membuka mulutnya yang berdarah. Akan mati. Jika aku memotong pedang ini, aku akan benar-benar mati. Ketika pikiran ini berubah dalam benaknya, Lu Ye sama sekali tidak ragu dan pedang itu jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat di belakangnya dilepaskan. Sementara cahaya cermin pecah, Lu Ye merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan darah serta daging di punggungnya meledak dan berguling keluar. Dalam penglihatannya yang terbalik, dia samar-samar melihat sosok yang mengenakan topeng berdiri di belakang posisi aslinya. Topeng itu memiliki huruf merah di latar belakang putih dan kata, 2, yang jelas di atasnya. Kesadaran menjadi bingung, dan jeritan Jin Yao di lautan jiwa terdengar samar-samar, dan pisau Panshan telah terbang keluar dari tangannya. Gila, suara aneh keluar, seolah-olah rantai itu ditarik. Lu Ye ingin membuka matanya dan melihat dengan jelas, tetapi dia merasa kelopak matanya sangat berat. Akhirnya, kesadarannya tenggelam dan pingsan. Di langit berbintang yang luas, tak terbatas, di atas meteorit yang hancur, tubuh Lu Ye yang hancur terbaring dengan tenang. Pisau Panshan, yang sebelumnya terbang keluar, telah kembali secara mandiri, tergantung di samping Lu Ye, seperti penjaga yang setia. Liao sekarang dipelihara oleh Lu Yeyun hingga lebih dari 800 kekuatan Dao, yang sebanding dengan tubuh Taoisme. Namun, tanpa cadangan kekuatan Tao Lu Ye, Liao adalah pohon tanpa akar dan air tanpa sumber, dan tidak dapat mengerahkan banyak hal, tetapi sekarang ia hanya dapat melakukan banyak hal. Setelah mengikuti Lu Ye selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat Lu Ye menderita luka yang begitu parah. Punggungnya berlumuran darah dan daging, hampir semua organ dalamnya patah, dan bahkan tulang-tulang Tao memiliki banyak retakan halus. Jin Yao juga berdiri di sampingnya, menatap Panshan Dao, matanya penuh dengan keterkejutan. Satu jiwa dan satu pedang tampak tenang, tetapi sebenarnya ia berkomunikasi dengan pikiran-pikiran ilahi. Ia seharusnya akan segera bangun. Jin Yao berbicara. Sebelum Lu Ye jatuh koma, dia menggunakan kekuatan lonceng pemeras jiwa untuk memilah lautan jiwa Lu Ye yang kacau. Lautan jiwa itu kini tidak lagi melukai. Alasan mengapa Lu Ye tidak sadarkan diri sepenuhnya karena dia terluka terlalu parah. Selain itu, tidak ada tanda-tanda penyembuhan pada luka-luka itu. Roh Tao yang mengerikan yang tertinggal di luka-luka Lu Ye menghalangi pemulihan luka-lukanya. Hampir saat berikutnya Jin Yao selesai berbicara, Lu Ye membuka matanya perlahan. Dia tertegun sejenak, lalu dia teringat apa yang telah terjadi sebelumnya, dan kemudian rasa sakit yang menggigit datang dari seluruh tubuhnya. Dia perlahan duduk, berbalik untuk melihat Jin Yao di sebelahnya, menatap Panshan Dao lagi, dan mengangkat tangannya untuk meraih Liao kembali. Matanya beralih dan dia melihat ke arah kota tingkat prefektur yang hancur di kejauhan, tatapannya sedikit tenggelam. Aku akan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu, katanya, dan kemudian mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menghancurkan niat Tao yang menyerang tubuhnya. Setelah setengah hari, saat roh Tao yang menyerang tubuh hancur, luka-luka Lu Ye perlahan mulai pulih. Setelah dia membuka matanya, dia langsung menatap Jin Yao, di mana cahaya yang melayang. Jin Yao berkata, setelah kamu terluka, rantai gelap tiba-tiba muncul, mengunci cahaya yang melayang, dan kemudian dia menghilang. Meskipun dia telah menebak bahwa itu adalah hasil ini, ketika itu dikonfirmasi, Lu Ye masih dalam suasana hati yang berat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.